Wayan Koster menjadi narasumber tunggal dalam kuliah umum yang diselenggarakan Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Sabtu 4 Mei 2024. Bertempat di Aula Taman Asoka Unhi Denpasar, kuliah umum mengusung tema, Gen Z Penerus Masa Depan Bali, Membangun Peradaban Masa Depan Bali. Dalam kuliah tersebut, Koster memaparkan visi dan strategi untuk pembangunan Bali masa depan, dengan menekankan pentingnya menciptakan arah yang jelas untuk 100 tahun ke depan. Terkait hal tersebut, Rektor Unhi Denpasar, Imade Damriasa, mengatakan sangat penting bagi institusi dan mahasiswa untuk mengetahui arah pembangunan Bali masa depan yang jelas hingga 100 tahun ke depan. Bagi institusi, pengembangan kurikulum dan produk baru harus sesuai dengan kebutuhan masa depan Bali. Sedangkan bagi mahasiswa, penting untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan kerja beliau, sesuai dengan apa yang beliau sampaikan tadi, tidak mengenal waktu. Dan saya pun harus standby 24 jam juga untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan beliau terkait dengan pembangunan Bali, baik pada saat melaksanakan program-program maupun menyusun 100 tahun Bali. Nah, khusus kami dari perguruan tinggi, haluan ini sebenarnya ada dua hal. Yang pertama bagi institusi itu sendiri, kemudian yang kedua bagi mahasiswa. Bagi institusi pendidikan ini sangat penting, karena apa yang harus dikembangkan, apa yang harus diteliti oleh perguruan tinggi untuk memenuhi apa yang menjadi target pembangunan sampai 100 tahun ke depan. Karena ini yang mengguidance sebenarnya apa yang harus dikembangkan di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa sendiri, itu bisa menganalisis apa yang menjadi kebutuhan ke depan terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia. Jadi antara pabriknya dengan produksinya itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Bali ke depan. Ini sangat penting. Oleh karena itu kami dari perguruan tinggi sangat berkepentingan untuk mengundang beliau untuk menyampaikan langsung apa yang menjadi target 100 tahun ke depan Bali. Tadi secara rinci sudah disampaikan. Dan ini juga bisa menjadi pengembangan kurikulum, pengembangan prodi baru. Yang perkembangan ilmu pengetahuan ini kan sangat dinamis. Kalau arahnya ada, jelas akan apa yang harus dikembangkan oleh perguruan tinggi. Kalau arahnya tidak ada, ini yang tidak jelas. Maka kalau arah tidak ada, maka yang diproduksi oleh perguruan tinggi ini bukan tenaga kerja terampil, tetapi pengangguran. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam kesempatan tersebut, Koster menekankan peran penting generasi Z dalam mewujudkan masa depan Bali, yang pada saatnya nanti akan menjadi bagian integral dalam dunia kerja sesuai dengan talenta dan profesi yang mereka miliki. Dengan arah yang jelas dan partisipasi generasi muda, Bali siap memasuki era baru yang penuh potensi dan kemajuan. Dalam kuliah umum yang dimoderatori oleh Iputu Ferry Karyada ini, peserta mendapatkan gambaran dari Wayan Koster tentang masalah yang dihadapi Bali. Kata Gubernur Bali periode 2018-2023 jebolan ITB ini, ada 6 masalah yang dihadapi Pulau Bali. Sosialisasikan, pertama mengenai haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun bendera Bali, yang akan menjadi jalan dan strategi untuk mewujudkan masa depan Bali. Dan tentu saja generasi Z itu akan memiliki peranan dan posisi untuk menjadi bagian untuk mewujudkan masa depan Bali ini dalam masa-masa yang mendatang, karena sekarang sedang mengikuti kuliah dan pada saatnya nanti juga akan masuk ke dunia kerja dalam berbagai bidang sesuai dengan talentanya, profesinya. Dia akan masuk ke wilayah yang berada dalam satu ruang yang harus diikuti sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Saya kira itu. Koster yang juga dikenal sebagai mantan dosen di Universitas Tarumanagara, Universitas Pelita Harapan, dan STY Perbanas ini memberikan gambaran nyata bahwa selama kepemimpinannya menjadi Gubernur Bali upaya pemerataan pembangunan telah diwujudkannya dengan pembangunan infrastruktur. Meliputi, pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih,
Pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali dalam proses. Turia pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali dalam proses dan hampir selesai. Shorcut Singaraja Mengwitani, Pelabuhan Sanur Denpasar, Pelabuhan Sampalan Nusa Penida, Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan, sampai Jalan Tol Jagat Kerti Bali. Gilimanuk Mengwi yang dalam proses. Ketut Winata melaporkan.